Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini yaitu menggambar motif hias tumbuhan, dimana kita sudah membahasnya ya, menggambar motif hias. Jadi motif hias itu jenisnya banyak sekali ya anak-anak. Ada motif hias tumbuhan, ada motif hewan, motif figuratif, geometris, dan masih banyak ya. Nah sekarang, masih ingatkah kamu jenis-jenis motif pada gambar dekoratif? Nah, yang tadi Ustazah jelaskan ya, ada motif tumbuhan, hewan, figuratif, campuran, geometris ya. Nah, sekarang kali ini kamu akan belajar membuat motif hias lainnya menggunakan bentuk tumbuhan. Nah, sekarang Ustazah punya contoh nih. Tahapan dalam membuat motif hias bentuk tumbuhan anak-anak. Jadi pertama kita menggambar sketsa pola ragam hiasnya terlebih dahulu. Setelah kita membuat sketsa, lalu hiasilah dengan motif hias lain. Nah, jadi bisa menambahkan dengan daun atau bentuk lain ya, sekreatif kalian. Nah, sekarang selanjutnya yaitu mewarnai. Nah, warnai gambar agar lebih indah. Sekarang membuat gambar pola ragam hiasan anak. Nah, membuat pola ragam hias dari kertas lipat. Pertama, siapkan alat dan bahan seperti pensil, gunting, lem kertas, kertas origami, dan kertas karton manila. Cara membuatnya seperti pertama, lipat kertas origami membentuk segitiga dulu. Nah, ini contohnya ada di buku SPDB kalian ya. Yang kedua, lipat kembali kertas tersebut sampai membentuk segitiga sebanyak 3 kali. Setelah itu, gambarlah pola sederhana. Nah, sebisa kalian ya. Sederhana di atas lipatan kertas dengan pensil. Terakhir, guntinglah kertas sesuai dengan pola yang kamu buat. Nah, bukalah lipatan kertas yang telah digunting tadi ya. Buatlah beberapa guntingan pola dengan warna kertas yang berbeda, seperti contoh gambarnya ini ya. Nah, setelah itu kita sudah membuat beberapa pola ya. Lalu rekatkan kertas berpola pada kertas karton manila menggunakan lem. Lalu hiaslah sekreatif kalian. Nah, sekarang anak-anak coba, tadi kan dari kertas lipat ya. Sekarang pembatas buku dengan hias dekoratif anak-anak. Pertama, alat dan bahannya yaitu pensil, gunting, lem kertas, alat pelubang kertas, kertas karton, pita ukuran 18 cm, atau kertas undangan bekas dengan pola dekoratif yang unik atau yang bagus menurut kalian ya. Pertama, potonglah kertas karton manila dengan ukuran 5-20 cm anak-anak ya, karena ini kita membuat pembatas buku, jadi tidak perlu besar-besar ya. Kedua, guntinglah pola dekoratif yang ada pada kartu undangan bekas ya. Kadang kan di kartu undangan itu kan ada motif yang lucu-lucu, bagus-bagus gitu ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan anak-anak. Nah, selanjutnya tempelkan gunting pola dekoratif pada kertas karton manila menggunakan lem. Nah, setelah itu lubangi ujung kertas karton manila dengan pelubang kertas. Yang ketiga, tekuk pita menjadi 2. Lalu masukkan pita pada lubang dan kaitkan. Nah, terakhir yaitu pembatas buku dapat digunakan. Nah, mudah sekali ya anak-anak. Nah, sekarang tadi kita sudah membuat itu ya, pembatas buku sama kertas lipat. Sekarang kita lanjut ke tempat pensil anak-anak. Tempat pensil dengan hias dekoratif. Nah, alat dan bahannya hampir sama ya. Pensil, gunting, lem kertas, pensil warna, spidol, kertas karton manila, kaleng bekas, permen ukuran kecil. Atau bisa juga kaleng susu anak-anak. Nah, sekarang pertama-tama gunting kertas karton dengan ukuran 10-20
10 kali 28 cm ya, atau disesuaikan dengan tinggi dan lebarnya kaleng yang kalian miliki. Nah, habis itu setelah dibentuk polanya ya, sudah dibentuk polanya, lalu gambarlah pola dekoratif pada kertas sesuai dengan kreasimu. Dihias sebisa kalian aja ya. Setelah itu tahapnya mewarnai anak-anak biar agar lebih indah dan cantik ya. Nah, tahap terakhir tempelkan kertas dengan gambar dekoratif pada kalengnya ya. Lalu sudahlah jadi. Kaleng itu bisa dimanfaatkan untuk tempat pensil atau tempat krayon atau pensil warna ya, atau tempat-tempat peralatan lain ya, bisa dimanfaatkan ya. Nah, selanjutnya kita coba bingkai foto anak-anak, bingkai foto dengan hias dekoratif. Tadi kita sudah dari kertas lipat, pembatas buku, sama apa tadi ya terakhir ya, kaleng. Nah, sekarang bingkai foto dengan hias dekoratif. Pertama, alat dan bahannya masih sama ya, hampir sama, pensil, alat warna, dan bingkai foto dari karton. Cara membuatnya ini sangat mudah sekali, Nana. Pertama, siapkan bingkai fotonya ya. Lalu gambarlah pola dekoratif pada tepi bingkai sesuai kreasimu ya, pakai spidol. Lalu terakhir warnai gambar dekoratif hasil karyamu ya, agar bingkainya itu lebih cantik. Dan terakhir, bingkai foto sudah jadi dan bisa dimasukkan foto kalian. Nah, sekarang latihan anak-anak. Latihan soal ada di buku SPDP kalian. Jenis motif pada kain batik mega mendung anak-anak. Motif mega mendung ya, kata lainnya mendung, berarti motifnya condong ke alam. Mendung ya, berarti awan ya. Nah, sekarang anak-anak, batik di samping menggunakan motif apa ya itu ya? Sudah pasti itu adalah tumbuhan anak-anak. Motif yang sekarang nomor 3 ya, motif yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang disebut motif. Nah, mengandung unsur garis dan bidang anak-anak. Garis ada apa aja ya kemarin ya? Garis lurus, garis spiral, garis sejajar ya, banyak ya. Nah, bidang persegi panjang, lingkaran, oval, atau segi 4, segi 5 ya. Nah, itu berarti dia geometris, motif geometris. Kalau motif tumbuhan seperti contohnya yang ada di nomor 2. Kalau motif figuratif itu manusia ya, jadi motif yang menyerupai manusia. Sekarang nomor 4. Berikut yang bukan termasuk dalam unsur garis anak-anak adalah persegi ya, yang bukan termasuk unsur garis ya. Kalau spiral kan garis, zigzag juga garis. Kalau persegi kan masuk bidang. Nah, sekarang lanjut soal berikutnya. Nomor 5. Jajar genjang termasuk dalam unsur apa ya? Iya, bidang anak-anak. Bidang ya. Sekarang nomor 6. Nah, di situ ada gambar gajah, pohon ya, ada gajah, pohon ya. Benda seni di samping menggunakan motif apa ya anak-anak? Kalau tumbuhan saja tapi ada gajah. Kalau hewan saja tapi di situ ada tumbuhan ya. Jadi geometris tapi tidak ada unsur garisnya. Tidak ada unsur bidangnya. Jadi dia masuk campuran anak-anak. Campuran dari motif hewan dan tumbuhan. Nah, untuk nomor 7 ini jenis motif pada benda seni di samping adalah motif geometris anak-anak ya. Sudah pasti ya, karena mengandung unsur garis dan bidang. Sekarang nomor 8 anak-anak, salah satu suku di Indonesia yang terkenal dengan ukirannya adalah suku Asmat. Iya, suku Asmat. Setelah membuat karya kerajinan dekoratif, sebaiknya kita merapikan, membiarkan, atau mencucinya. Ya, iya, pasti harus merapikan kembali ya peralatan yang digunakan. Tidak mungkin kan dicuci, nanti jatuhnya nanti jelek ya, malah rusak
karyanya. Nah, kalau membiarkan sisa-sisa bahan yang telah digunakan tidak baik ya anak-anak. Karena kita harus, kalau sudah kita membuat kerajinan, maka kita harus merapikannya kembali. 10 anak-anak, nomor 10. Saat menggunakan gunting sebaiknya kita harus ya berhati-hati. Nah, sekarang isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Objek gambar yang digunakan pada motif figuratif adalah apa? Ya, manusia tadi ya. Tadi Ustazah sempat nyinggung ya. Motif figuratif adalah motif yang menyerupai manusia. Terdapat gambar daun pada sebuah guci anak-anak. Nah, gambar dekoratif pada guci tersebut memiliki motif apa? Gambar daun. Ya, berarti tumbuhan. Sekarang nomor 3 anak. Nah, sebuah batik memiliki gambar kupu-kupu. Iya, berarti memiliki motif hewan, kupu-kupu ya. Nah, sekarang ini ada batik Megamendung anak-anak. Ya, batik Megamendung yang tadi soal nomor berapa ya? Yang Abidjan tadi anak. Nah, jenis motif pada karya kerajinan di samping adalah motif alam anak-anak ya, karena dia mengandung unsur awan ya, awan. Sekarang nomor 5, suku Asmat di Papua terkenal dengan karya kerajinannya yang berupa apa? Iya, ukiran anak-anak. Ya, ukiran. Jadi suku Asmat Papua terkenal dengan karya kerajinannya yang berupa ukiran. Motifnya motif figuratif. Oke, cukup itu saja ya anak-anak. Coba kalian salin di buku SPDB kalian ya. Semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.